ini akan mengurangi yang namanya laba bruto, yaitu sebesar 2.165.000.000. Jadi total keseluruhannya di sini untuk laba bersihnya adalah 120 juta yang diterima oleh PT Kusuma Jaya. Selanjutnya di sini ada informasi yang lainnya terkait dengan penghasilan atau penerimaan di luar usaha. Jadi ada penghasilan atau penerimaan atau pendapatan sama saja ya, yang dimana itu di luar dari kegiatan operasional perusahaan, dari menjual produk utamanya. Di sini ada keuntungan penjualan karena perusahaan itu menjual tanahnya, berarti ini menjual aset tetapnya dalam bentuk tanah di Tangerang. Jadi ini termasuk penghasilan di luar usaha, jadi bukan produk utamanya yang dijual. Totalnya di sini adalah 30 juta. Penghasilan dari luar negeri yaitu Singapura yaitu sebesar 220 juta. Jadi total penghasilan luar negerinya adalah 250 juta. Penghasilan luar negeri ini nanti ya, di luar usaha ini ini nanti akan menambah laba bersih usaha. Nah, ini totalnya laba bersih sebelum pajaknya adalah 370 juta. Nah, kemudian ternyata di sini ada kompensasi kerugian. Jadi sebelumnya ini kemungkinan PT Kusuma Jaya ini mengalami kerugian. Nah, pada saat mengalami kerugian otomatis nanti akan ada yang namanya kompensasi yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, ternyata setelah diperhitungkan kompensasi kerugiannya adalah 287.781.250.000 rupiah. Nah, ini nanti akan mengurangi laba sebelum pajak. Maka diperoleh yang namanya laba bersih sebesar 82.218.750 rupiah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini dari laporan laba rugi yang sudah disajikan oleh PT Kusuma, ternyata ada beberapa keterangan untuk melakukan rekonsiliasi pajak. Jadi ternyata laporan laba rugi itu ada koreksi. Nah, berarti nanti untuk pengkoreksiannya, maka perusahaan perlu mengetahui apa saja yang perlu dikoreksi. Ternyata dari beberapa keterangan ada koreksi terkait dengan beban gaji. Ya, jadi PT Kusuma itu untuk pembebanan gajinya ternyata termasuk bonus liburan ke Bali kepada para karyawan yang berprestasi sebesar 40 juta. Nah, berarti ini nanti perlu untuk dilakukan koreksi. Apakah masuk koreksi fiskal positif ataupun negatif. Kemudian di sini sebelum saya lanjutkan, di sini ada keterangan bahwa PT Kusuma Jaya itu telah memiliki API ya, jadi ada angka pengenal impor. Berarti nanti untuk pajak pengenal impor atau pajak impor akan dikenakan hanya sebesar 2,5%. Kalau misalkan PT Kusuma Jaya tidak memiliki API atau angka pengenal impor, berarti nanti akan dikenakan pajak sebesar 7,5%. Dan ini sudah disampaikan pada mata kuliah perpajakan ataupun terkait dengan PPh pasal 22 dan impor. Nanti bisa dibuka kembali. Jadi informasinya adalah kalau memiliki API dikenakan pajak impor 2,5%, kalau tidak memiliki API akan dikenakan 7,5%. Keterangan yang lainnya lebih lanjut bahwa dalam jumlah penyusutan. Nah, jadi nanti di sini ada koreksi terkait dengan besarnya penyusutan. Yang dimana penyusutan yang diperhitungkan saat ini adalah 120 juta. Belum termasuk penyusutan sebuah kendaraan BMW milik perusahaan yang dimana ini digunakan oleh direktur utamanya dari PT Jaya atau PT Kusuma Jaya. Kendaraan tersebut dibeli pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan harga perolehannya itu sebesar 350 juta. Kendaraan tersebut masuk kelompok 2. Jadi kalau di dalam perpajakan itu juga akuntansi perpajakan ya, jadi ada pengelompokan untuk biaya penyusutan di masing-masing jenis aktiva tetapnya. Nah, itu sudah ada daftarnya. Nah, tinggal tergantung kendaraan ini masuk ke golongan mana. Ternyata setelah dicek itu masuk ke kelompok atau golongan 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Dengan tarif penyusutan yaitu 12,5%. Bu, ini dari mana? Ini sudah ada daftarnya, sudah ada ketentuannya.
Ya, jadi tidak ada ketentuan dari perusahaan, tidak, tapi sudah ada ketentuan dari akuntansi perpajakannya. Kemudian beban listrik dan telepon di dalamnya termasuk biaya listrik dan telepon. Ternyata ini termasuk untuk beban yang dibayarkan pada rumah direktur sebesar 15 juta. Maka ini nanti juga perlu ada koreksi. Selanjutnya ada beban asuransi, yang dimana di dalamnya itu termasuk ada premi asuransi mobil pribadi bagi komisaris PT Kusuma Jaya 6 juta dan kendaraan milik perusahaan yang digunakan direktur 9 juta ya, dari PT Kusuma Jaya. Selanjutnya di sini ada pembebanan untuk iklan. Nah, di sini untuk pembebanan iklan dan promosi itu ternyata terdapat 22 juta. Beban untuk menjamu tamu yang tidak dilengkapi daftar normatif. Berarti beban iklan yang tadi disajikan pada laporan laba rugi itu ada perhitungan sebesar 22 juta itu untuk menjamu tamu yang tidak lengkap dalam daftar normatif. Berarti ini nanti perlu untuk dilakukan koreksi. Pada beban perjalanan, setelah diteliti terdapat pembelian tiket dan pengeluaran lainnya atas nama istri dari direktur yang ikut dalam perjalanan tersebut 17,5 juta. Berarti ini juga pada dikoreksi. Nomor 7, beban pajak dan retribusi termasuk di dalamnya. Ternyata di sini ada pajak kendaraan bermotor BMW 4,5 juta, kemudian PPN 41.500.000 dan berbagai retribusi yang dibayarkan 3 juta. Biaya lainnya termasuk di dalamnya pembelian hadiah ulang tahun rekanan 25 juta, sumbangan ke panti asuhan dan perbaikan jalan 100 juta, dan yang terakhir di sini ada penjualan tanah di Tangerang kepada PT Abadi sebesar 780 juta, nilai perolahannya 750 juta. PPh-nya 2,5% disetor sendiri. Nah, di sini ada informasi tambahan bahwa penghasilan luar negeri di Singapura ternyata ada dividen, jumlahnya adalah 250 juta dengan tarif 9%, pajaknya adalah 22.500.000 dan PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan 16 juta. Nah, sekarang kita lihat untuk koreksinya. Berarti nanti kita mulai koreksi di poin pertama dulu. Ya, kita awali dengan beban gaji. Kita lihat di sini. Berarti di sini dari laporan laba rugi saat melakukan rekonsiliasi di sini. Ya, saat melakukan rekonsiliasi di sini, dari penjualan sampai dengan laba bruto itu tidak ada koreksi, baik itu positif ataupun negatif. Ya, jadi tidak ada pengkoreksian. Nah, biasanya ini koreksinya akan masuk ke poin kedua, yaitu terkait dengan beban-beban. Beban yang masuk ke objek pajak ataupun beban yang tidak masuk ke dalam daftar objek pajak. Nah, itu yang perlu untuk disesuaikan. Kita lihat di poin pertama. Tadi di sini ada beban di mana untuk penggajian karyawannya ada perhitungan dimasukkan ke dalam beban gaji tersebut, yaitu bonus liburan ke Bali untuk para karyawan yang berprestasi. Nah, ini termasuk ke dalam perbaikan ya, rekonsiliasi ya terkait dengan beban gaji, yang dimana sebenarnya yang diakui itu adalah sebesar beban gaji yang tidak termasuk bonus liburan ke Bali untuk karyawan berprestasi, dan di sini disebutkan besarnya itu 40 juta. Berarti nanti di sini kita perlu untuk melakukan yang namanya koreksi positif. Berarti nanti di sini gajinya itu sebesar 597 juta. Sebelumnya ada koreksi positif 40 juta. Berarti di sini ada pengurangan, jadi fiskalnya adalah 557 juta. Jadi di sini ada penurunan beban, dan di sini yang laba komersial itu ada penambahan beban. Itu untuk koreksi positif. Jadi kalau misalkan di sini bebannya itu berkurang, otomatis pendapatannya akan naik. Yang kedua di sini adalah penyusutan. Penyusutan di sini 120 juta. Ini belum termasuk penyusutan sebuah kendaraan BMW. Jadi total penyusutan ini total penyusutan untuk kendaraan yang masuk ke aktiva tetap. Dan di sini harganya untuk kendaraan tersebut, yaitu di tanggal 1 Oktober 2019 saat dibelinya itu adalah 350 juta, dan ini masuk kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarifnya 12,5%.
metodenya garis lurus. Berarti nanti di sini kita harus melakukan perhitungan. Jadi perhitungannya adalah untuk penyusutan 350 juta di harga perolehannya dikali 12,5% dikali 3/12, berarti ini diakuinya itu mulai ini Oktober ya, Oktober, November, Desember. Karena untuk perlakuan akuntansi itu untuk penyesuaian yang diakui hanya di periode 2019. Jadi tidak boleh diakui yang setelah 2019. Jadi yang diakui berarti Oktober, November, Desember 2019. Dan sisanya yaitu 5 tahun. Karena kan yang tadi 8 tahun ya. Yang 5 tahun akan diakui di yang 5 ya, yang sisanya ya 5 tahun. Nah, itu nanti akan diakui di bukan 5 tahun ya, tapi sisa yang selanjutnya ya, itu nanti akan diakui di tahun berikutnya. Jadi yang kita akui hanya di bulan Oktober, November, dan Desember di 2019. Maka di sini diperhitungkan 3/12. 3 ini 3 bulan selama 1 tahun yaitu 2019. Padahal di 1 tahun itu ada 12 bulan ya, tapi yang diakui 3 bulan. Dikali 50% yaitu 5.468.750.000. Nah, inilah yang nantinya akan digunakan sebagai penentuan untuk rekonsiliasi, yang mana nih maksudnya ke rekonsiliasi negatif ini ya. Nah, jadi nanti komersialnya 120 juta sebelumnya, kemudian ada koreksi negatif yaitu menjadi penambah, dan di sini fiskalnya akan menambah. Berarti nanti beban penyusutannya akan bertambah. Kalau beban penyusutan bertambah, otomatis pendapatan akan berkurang. Selanjutnya di sini ada kaitannya dengan beban listrik. Beban listrik dan telepon di sini 15 juta. Berarti nanti di sini kita perlu untuk koreksi positif yang tadinya 75 juta, kita koreksi positif akan mengurangi, berarti di sini fiskalnya menjadi 60 juta. Jadi ada pengurangan beban. Selanjutnya di sini untuk beban asuransi. Nah, beban asuransi di sini untuk premi mobil 6 juta, untuk kendaraan 9 juta. Kita perhitungkan dulu. Tidak dapat dibebankan 6 juta. Ditambah 9 juta ya, dikali 50%. Ini adalah untuk ketentuan terkait dengan asuransi dan juga tadi untuk penyusutan ya. Kemudian di sini 10.500.000 yang diperoleh. Nah, 10.500.000 ini nanti yang akan dilakukan koreksi fiskal. Nah, di sini koreksi fiskalnya adalah koreksi fiskal positif, maka nanti akan mengurangi beban. Jadi bebannya nanti di sini berkurang ya, tadinya 70 juta menjadi 59.500.000. Nah, ini akan bisa berakibat pendapatan perusahaan meningkat. Selanjutnya untuk iklan dan promosi ada 22 juta. Nah, ini tidak lengkap ya, tidak dilengkapi. Ternyata untuk menjamu tamu bukan masuk ke dalam daftar nominatif. Berarti harus dikeluarkan. Ini nanti menjadi koreksi positif dari 308 juta. Ya, kemudian dikurangi 22 juta, totalnya adalah 286 juta. Nah, jadi ini nanti perlu untuk jadi komersialnya tadi 308 juta, berarti ada koreksi positif mengurangi dan akan mengurangi beban. Berarti nanti pendapatan akan meningkat. Selanjutnya di sini adalah untuk perjalanan dinas. Ternyata ini ada tiket yang dikeluarkan untuk istri salah satu direktur dan ini perlu untuk dikeluarkan. Berarti ada koreksi positif 17.500.000. Kita masukkan di sini. Jadi dari komersial 70 juta menjadi 252.500.000. Selanjutnya untuk retribusi. Retribusi di sini ada pajak kendaraan BMW 4.500.000, kemudian ada pajak kendaraan bermotor BMW PPN 41.500.000 dan berbagai retribusi 3 juta. Nah, ini perlu diperhitungkan dulu. Jadi perhitungannya di sini dapat dibebankan 4.500.000 hanya setengahnya, kemudian ditambah dengan 41.500.000 dan ditambah dengan 3 juta. Jadi totalnya adalah 46.750.000 menjadi koreksi positif ya. Jadi di sini nanti totalnya itu harusnya sebesar 46.750.000. Berarti koreksi positifnya sebesar 263 juta sekian. Jadi bukan ini yang dicari, tetapi dicari yang ini.
Ya, jadi di sini fiskalnya itu 46 juta yang diakui, sedangkan yang diakui di komersial tadi 310 juta, ini kan besar. Nah, berarti koreksinya sekitar 263 juta sekian. Berarti ini akan mengurangi biaya yang besar di laporan komersial, dan ini tidak diakui oleh akuntansi perpajakan atau akuntansi fiskal. Nah, jadi di sini yang diakui sekian, maka nanti kalau ini berkurang, pendapatan perusahaan akan meningkat. Selanjutnya untuk biaya lain-lain, di sini untuk pemberian hadiah ulang tahun ternyata ya, untuk rekanan 25 juta ini juga tidak boleh masuk ke dalam perhitungan. Bahkan terkait dengan sumbangan juga di sini ya, ada perbaikan jalan sebesar 100 juta. Jadi totalnya 125 juta harus dikoreksi positif. Jadi yang tadinya dimasukkan ke dalam perhitungan biaya komersial sekarang akan dikeluarkan ya. Maka nanti di sini akan ada koreksi fiskal sebesar 170 juta, yaitu ini yang diakui menjadi pengurang dari pendapatan. Yang tadinya sebesar ini 295 juta sekarang turun menjadi 170 juta. Maka total biaya usahanya yang semula dari komersial itu 2 miliar 45 juta, setelah ada koreksi positif 493 juta 250 ribu dan koreksi negatifnya 5 juta sekian, maka fiskalnya sekarang menjadi 1 miliar 557 juta 218 ribu 750 ribu. Nah, ini harusnya total biayanya. Ya, tetapi setelah dikoreksi fiskal, total biayanya sekian. Otomatis kalau misalkan di sini pembandingnya saja selisihnya sudah besar, nah berarti di sini nanti laba bersihnya juga akan semakin tinggi dibandingkan laba bersih di laporan komersialnya. Nah, laba bersih sebelumnya itu 120 juta, di sini 167 juta sekian. Berarti kan ini lebih tinggi. Nah, berarti di sini yang harusnya yang dikenakan pajak itu sekian, ternyata yang dikenakan pajak sekarang sekian. Oh, misalkan kena pajaknya 10%, kalau 10% dari 120 juta itu kan lebih kecil dibandingkan 20% dari 607 juta. Nah, jadi pengakuannya berarti di sini ada kurang bayar. Berarti nanti perusahaan harus membayar ya kekurangannya. Karena di sini selisihnya cukup besar. Kemudian ternyata ada rekonsiliasi ya, ada rekonsiliasi terkait dengan penghasilan luar usaha. Nah, ini terkait dengan penghasilan luar usaha ini tidak boleh diperhitungkan di dalam laporan fiskal. Jadi di sini nanti akan dikoreksi secara negatif. Kemudian untuk yang penghasilan luar negeri itu nanti akan dimasukkan ke fiskal, jadi tetap diakui. Jadi yang tidak diakui hanya keuntungan terkait dengan penjualan aset tetap perusahaan. Jadi total penghasilan luar negerinya di sini sekarang menjadi 250 juta untuk komersial dan untuk fiskalnya 220 juta. Nah, itu untuk koreksi fiskalnya. Sekarang kita lihat untuk perhitungan maksimum pajak luar negerinya. Jadi harus diperhitungkan. Tadi di Singapura tadi dapat penghasilan 120 juta dibagi 540 juta dikalikan dengan 72.931.037 rupiah. Jadi diperoleh 16.206.897 rupiah. Nah, ini kaitannya dengan pajak luar negeri ya. Nanti bisa dilihat lagi pada mata kuliah perpajakan. Kemudian kredit pajak dalam negerinya di sini ada PPh pasal 22 yang perlu diperhitungkan, yaitu 1,5% dari 940 juta sebesar 14.100.000. Oke, sebentar, ini ada ini ada kelompatan ya, kita lihat di slide sebelumnya dulu. Jadi keterangannya tadi ya dari sini ya, dari total penghasilan luar negeri 250 juta dan fiskal 220 juta. Ternyata di sini ada keterangan lebih lanjut untuk laba bersih. Nah, ini tadi kelewat saya saya ulangi lagi ya. Nah, di sini laba bersihnya sebesar 370 juta, komersial dan fiskalnya naik. Ya, jadi laba bersih sebelum pajaknya tadinya 370 juta naik menjadi 827 juta sekian. Nah, di sini kompensasi kerugiannya
Tidak boleh ada perubahan karena ini kan yang dikompensasikan karena perusahaan mengalami kerugian. Jadi total keseluruhan penghasilannya adalah 277 juta untuk komersial dan untuk fiskalnya 540 juta. Berarti di sini kan 2 kali lipatnya ya naiknya. Jadi di sini yang dikenakan nanti adalah yang 540 juta. Jadi kalau di laporan komersialnya kan harusnya ini ya 277 juta yang dikenakan, tetapi setelah direkonsiliasi harusnya sebesar 540 juta. Nah, berarti pajak terutangnya yang masuk ke dalam PKTP atau penghasilan kena pajak sebesar 540 juta. Lalu untuk PPh terutangnya di peredaran bruto di sini sebesar 5.220 juta. Nah, di sini untuk potongan pajak itu juga ada ketentuannya. Maka di sini kita bisa melihat untuk fasilitas yang diperoleh, yang dimana ini untuk PT Kusuma Jaya mendapatkan 50% ya dari total. Nah, dari total peredaran brutonya yaitu 4,8 miliar yang ditentukan dibagi dengan 5.220 juta dikali dengan 540 juta ini dari total laba atau laba bersih ya sebelum pajak. Nah, totalnya di sini adalah sebesar 496 juta sekian. Nah, yang tidak diperhitungkan di dalam mendapatkan fasilitas berarti 540 juta dikurangkan dengan 496 juta sekian. Jadi totalnya adalah 43.448.300 rupiah. Nah, ini nanti akan dikenakan pajak progresif untuk PPh pasal 21 badan. Yang pertama adalah 25% dikali 50% dari 496 juta sekian, totalnya 62 juta sekian, dan yang 25% itu dari 43 juta sekian. Jadi totalnya di sini 10 juta sekian. Nah, dari kedua perhitungan ini kita total. Nah, itu adalah total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan di periode berikutnya pada saat pelaporan SPT, yaitu 72 juta sekian. Selanjutnya untuk perhitungan di penghasilan luar negeri atau pajak luar negeri untuk Singapura ya itu sebesar 120 juta. Ya tadi yang sudah ada di sini tadi ya. Nah, ini ya. Jadi nanti di sini bisa diperhitungkan. Nah, ini. Jadi nanti yang di Singapura 120 juta. Nah, ini tipe ya harusnya 220 juta ya. Karena tadi yang ada di penyajian di awal tadi 220 juta. Nah, kalau di sini ini ditulis 120 juta. Berarti nanti ini harus diperbaiki. Nah, dibagi 540 juta. 540 juta itu dari sini total penghasilannya. Ya, jadi di sini yang perlu diperbaiki itu yang di bagian ini, penghasilan luar negeri 220 juta. Di sini tadi dituliskan 120 juta. Nah, dikali 72 juta itu dari mana? Dari sini. Pajak terutangnya. Jadi totalnya di sini sebesar 16.206.897 rupiah. Nah, sekarang kita tinggal perhitungkan untuk kredit pajak dalam negerinya. Ini tadi yang luar negeri dan ini dalam negeri, yang dimana itu dikenakan PPh pasal 22 untuk BUMN, kemudian pasal 22 untuk impor karena memiliki API ya, jadi dikenakan hanya 2,5%. Kalau misalkan tidak memiliki API, dikenakan 7,5%. Jadi totalnya di sini untuk PPh pasal 22 sebesar 14.100.000 dari 940 juta. Selanjutnya di sini ini ya, dari PPh pasal 22 impornya yaitu 2,5 juta dikali 700 juta. Jadi totalnya 17.500.000. Informasi ini dari mana? Dari soal di atas tadi, nanti bisa dicek. Kemudian PPh pasal 24 Singapura tadi 16 juta sekian ini dimasukkan dan PPh pasal 25-nya 16 juta. Jadi total jumlah kredit pajak yang harus dibayarkan 63.806.900 rupiah. Jadi PPh kurang bayar yang harusnya dibayarkan oleh perusahaan itu sebesar 9.124.137 rupiah. Yang awalnya tadi kan ini ya,
Nih, kemudian setelah diperhitungkan dengan pajak luar negeri dan pajak untuk dalam negeri sebagai pengurangnya, jadi kurang bayarnya yang harus dibayar oleh perusahaan atau PT Kusuma Jaya ada sebesar 9.124. Nah, ini nanti harus dibayarkan ke kantor negara. Nah, itu terkait dengan rekonsiliasi fiskal untuk laporan keuangan ya, untuk khususnya laporan laba rugi pada contoh PT Kusuma Jaya. Nah, di sini silahkan nanti bisa selanjutnya ya kalian kerjakan latihan soal ini. Ya, ini bukan tugas, silahkan nanti bisa dikerjakan. Bisa hapus saja tugasnya. Nah, untuk latihan silahkan nanti ini bisa dikerjakan dulu. Ya, ini untuk laporan keuangannya yang dimana ini milik PT Garuda di tahun 2019. Dan ini keterangan-keterangan kaitannya dengan rekonsiliasinya. Jadi ada 2 slide. Nah, silahkan nanti kalian bisa buatkan rekonsiliasi fiskal untuk laporan keuangan dari PT Garuda ini. Nah, nanti bisa diperhitungkan terkait dengan pajak yang harus dibayarkan atau PPh pasar terutang berapa besarnya yang harus dibayarkan oleh perusahaan, apakah masuk ke kredit pajak lebih bayar ataukah kurang bayar. Nah, silakan nanti ini bisa dikerjakan. Setelah itu nanti bisa didiskusikan dengan dosen masing-masing cabang ya, untuk selanjutnya supaya nanti bisa diketahui mana jawaban yang tepat ya atau benar saat melakukan rekonsiliasi pada laporan keuangan di PT Garuda ini. Nah, yang penting dikerjakan dulu. Kalau tidak dikerjakan ya tidak akan tahu ya sudah benar atau belum. Jadi nanti ini dikerjakan, baru nanti bisa didiskusikan untuk jawaban benarnya. Nah, itu mungkin dari saya Bapak Ibu dosen.